Perkenalkan, nama saya Erika Melati Sitohang, NPM 20110057, kelas TIP 2002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi deadlock. Yang pertama dapat kita lihat di sini pokok bahasan. Yang pertama pengertian dan latar belakang. Yang kedua penyebab deadlock. Yang ketiga strategi untuk mengatasi deadlock. Yang keempat kesimpulan. Yang pertama saya akan membacakan pengertian dan latar belakang dari deadlock. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya, keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta rationsis untuk waktu yang tidak terbatas selamanya, di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock ada efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Deadlock juga bisa kita sebut sebagai masalah utama dalam penggunaan data secara bersamaan. Yang kedua, penyebab deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, hold and wait. Yang ketiga, virtual waiting. Yang keempat, no preemption. Deadlock harus memenuhi semua syarat di atas. Dan ini model deadlock, dapat kita lihat seperti gambar di sini. Proses yang pertama, rationsis yang pertama ke proses yang pertama, lalu yang proses yang pertama ke rationsis kedua, lalu ke proses kedua, lalu ke rationsis ketiga, dan ke proses ketiga, dan kembali lagi ke rationsis yang pertama. Dapat kita lihat seperti gambar di sini. Dan di sini prevention dapat kita lihat mutual exclusion membuat file pool untuk rationale yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Hold and wait memaksa sebuah proses untuk melepaskan rationsis untuk dimilikinya ketika meminta rationsis baru. Virtual waiting membiarkan penamaan rationsis berdasarkan urutan atau level. No preemption memperbolehkan adanya preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, dan di sini strategi mengatasi deadlock. Prevention memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Avoidance sistem menolak request terhadap rationsis yang berpotensi deadlock. Algoritma Banker, decision and recovery membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian. Dan yang di sini avoidance rationsis manager menolak proses yang meminta rationsis berpotensi deadlock. Jika ada permintaan rationsis yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan rationsis yang sudah dimilikinya. Perlu adanya informasi tambahan. Dan di sini algoritma Banker didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminta sejumlah uang lalu meminta pinjaman uang lagi. Proses dan rationsis dimodelkan dalam satu tabel.
seperti tabel yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, relationship assigned. Ini tabelnya. Yang kedua, remaining relationship. Ini tabelnya. Sistem operasi bisa kita sebut sebagai bank, relationship disebut sebagai uang, proses diibaratkan sebagai nasabah. Contoh penggunaan algoritma Banker. Misalnya sistem terdapat 5 proses P0 sampai P4 dan 3 tipe sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada waktu T0 matriks A variable work, sisa hitung dulu jumlah relationship 1 dikurangi total relationship telah diakumulasikan, demikian juga dengan R2. Di sini penerapan algoritma Banker pada algoritma Safety. Analisis algoritma Safety terdapat keadaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, work variable 3,3,2. Set finish sama dengan false. Yang ketiga, temukan proses yang memiliki net atau work. Anggap relationship dipinjamkan, proses berakhir dan mengembalikan semua relationship. Selanjutnya, detection dan recovery. Membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma Oxtage. Tindakan recovery yang digunakan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint atau rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reobot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock, yaitu dengan menggunakan XOSFrew untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja proses tersebut. Kesimpulannya dari sini semua, deadlock adalah simulasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. 4 kondisi penting untuk deadlock: mutual exchanges, hold and wait, virtual, and no preemption. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi: prevention, avoidance, detection, and recovery. Sekian dan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.